Saya born in Christian in a very fanatic family, dimana mother saya itu cukup membina saya harus benar-benar menjadi pure Christian, very devoted Christian. Saya juga bagian pemusiknya, saya juga worship leader, saya juga singer. Saya semakin ke situ, iman saya bukan makin tumbuh, padahal setiap minggu itu sebagai worship leader atau sebagai pianis terutama kami harus ikut doa pengerja dan Injil, pembelajaran Injil wajib. Semakin saya belajar, semakin saya hilang kepercayaan saya, semakin hilang juga iman saya terhadap apapun itu, terhadap the concept of God itself itu menjadi sangat buram bagi saya. Dan bahkan sebelum I choose to be Muslim, sebelumnya sekitar tahun 2019-2018 itu saya mencoba mempelajari agama Buddha. Ya, ke Muslim itu jalannya pasti saya mikir pasti ketutup. First because I'm Chinese. Nah, di lingkungan Chinese itu sangat susah, kita sangat ditentang untuk memasuki Muslim. Ya, still the same karena saya self denial dan saya juga karena otak kita sudah di firm dari family dibentuk bahwa you cannot enter Islam, dan kedua karena saya dari Protestan seperti biasa ya, Kristen itu kan sangat menentang untuk kita berpindah ke terutama Muslim. Yang lainnya tuh sebenarnya mereka agak fair-fair saja, mereka open. Cuma saya tuh tidak berani melangkah. Kayaknya tidak berani melangkah karena saya merasa saya in my safe zone gitu loh. Nggak apa-apa, saya tidak ke gereja, it's fine. Asalkan semua orang masih tahu agama saya tetap Kristen, it's fine kan. Tapi imbas baliknya ke diri saya sendiri. Jadi saya orangnya jauh lebih gini ya, orang tanpa agama itu sangat jahat. Dan mereka akan merasa they can do anything they want selama mereka mampu. Betul. Gimana? Betul, gimana di posisi saya? Hal itu bisa saya terapkan 100%. Karena memang I have the benefits, I have the standings, I have the power, and I have the influence to do that. Whatever I want. Jadi kayak saya mau A, saya tinggal bilang, saya dapat. However it takes, whatever it takes kan. Nah, tapi dari dalam hati kecil saya sendiri saya sadar gitu loh. Kayak kadang tuh I'm way too, saya terlalu tidak manusiawi. Saya mulai mengarah ke bagian memang saya mengarah tuh ateis. Mungkin selama 3 tahun itu saya sebenarnya ateis, tapi saya tidak mengakui. Tapi in my heart I know that's what I am gitu kan. Nah, sampai ke titik dimana saya reach around like 22 years or 21 or 20 gitu, saya tuh udah mulai stop to church at all. Saya nggak mau lagi ke gereja, menurut saya tidak ada gunanya untuk munafik to yourself. Ya memang betul, saat saya berhenti stop ke gereja sama sekali, mental health saya turun habis. Gantinya saya ke terapis, saya dengan ke psikolog. Sampai setahun tuh emang saya udah ada janjian tuh udah kayak dokter umum ke psikolog. But it doesn't fix the problem. Dia hanya memberikan obat untuk meredam rasa sakit kan. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat unsurnya, source-nya adalah karena dalam diri kamu tidak ada yang kamu percaya. Karena kamu tuh percaya yourself. Di saat yourself down, hancur semuanya. Semuanya kacau. Nah, di saat itulah saya merasakan I need a God, a real God, bukan kayak berpura-pura. Ngapain kita mesti balik? Saya kan udah 12 tahunan. Hanya karena saya born into it kan bukan berarti saya harus choose gitu kan. Memang easy, saya tinggal datang ke gereja terus beres masalahnya kan. Tapi kan itu tidak memperbaiki racun yang sebenarnya terjadi. Saya akan menghadapi hal yang sama lagi. Saya akan mungkin mengulang 10 tahun lebih lagi untuk sadar. Jadi saya mumpung saya sadar, dan saya tahu misalnya karena by me choosing like this akan ada consequence, dimana akan ada a lot of attacks from outside yang akan menghancurkan saya. Karena itu memang rules-nya, that's how life it is. Saat saya ingin menentang jalannya, saya ingin menentang dari semua orang, pasti ada konsekuensi dari orang-orang. Nah, tapi bagi saya that's worth it dibanding live hidup yang hampa.
hidup yang you have everything except the source gitu loh. Jadi kamu menikmati semua luxury yang lainnya kecuali happy, peace, dan apa ya, a tranquil life. Destination. No, Christian itu doesn't bring that at all. I tried for a very long time, itu tidak memberikan. Itu yang membuat kita semakin pusing dan lama-lama kita akan membenci agamanya karena banyak unsur-unsur intrinsik dalamnya akan membuat kita, jika kamu membuka matamu, kamu tidak akan mau menginjakkan kaki ke gereja lagi, seperti begitu. Nah, habis itu saya masuk ke umur like 21, 22, saya mulai sadar lema sekitar saya itu kebanyakan yang mensupport saya dan yang orang-orang yang baik adalah Muslim. Orang-orang yang memang stay with me for ups and downs itu memang Muslim, not the other. Jadi saya dengan melihat sosoknya, melihat apa yang mereka lakukan, dan melihat kepribadian mereka selama bertahun-tahun, saya sadar, oh mereka memang menjalankan Al-Quran dengan benar. Mereka memang follow until the last word. Dan mereka juga tahu konsekuensinya. Dan itu yang membuat saya tuh merasa, I think that's what I need all this time. Selama ini tuh saya tuh bahkan karena nih ya, kita jadi orang yang bisa can do whatever we want, akhirnya tuh kita tidak bersyukur dengan apapun. Jadi semua luxury yang saya rasakan, saya selalu merasa not enough. Karena saya selalu merasa capability saya seharusnya bisa jauh lebih tinggi. Kok saya cuma dapat segini sih? Tapi sekali saya meet the people yang membuka my eyes, ternyata saya tuh udah mendapat luxury yang paling tinggi. Dalam posisi saya I have everything except ketenangan, except peace and happiness. Nah, untuk akhir-akhir ini ya syukurnya emang ya mungkin emang hidayahnya jalan dari Tuhan sendiri. Nah, itulah kenapa saya mendapatkan Tuhan itu baik ya. Memang Tuhan itu memberikan jalan saya sangat mudah. Saya datangkan orang-orang yang pas, orang-orang yang memang bisa masuk ke pikiran saya, orang yang bisa saya dengarkan. Karena kan orang seperti saya pasti you can talk with. Iya betul, dan someone yang talknya itu dengan cara yang saya bisa masuk. Karena kan ada orang yang talknya karena kita merasa I'm clever than you, why should I listen to you, right? Tapi mereka tuh bisa emang orang-orang yang tepat dikirimnya dengan secara sifat dan apa yang omongannya itu tidak seperti mengajak saya, tapi mengajarkan saya. Jadi let me self learn, tapi mereka supply. Dengan self learn ini muncul dari hati saya. Setengah dari saya masih berpikir no, God is fine. Tapi my half side itu sudah berpikir enggak, cannot. Jadi kayak seperti bertentangan dari dalam keluar. Nah, dari dalam keluar ini makanya saya mau meyakinkan, nggak apa-apa, ya sudah masuk saja, pelajari dulu. Don't be too proudful to yourself. Pelajari, masuk, dan meyakinkan supaya kamu bisa mengisi the void yang selama ini hilang. Seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.